Nambah. Ada suara rakyat. Halo, selamat datang kembali di Tripods pada siang hari yang cerah ini. Jadi episode kali ini tuh sebenarnya Mestakung Kak judulnya. Semesta mendukung. Nah, karena kita udah menentukan topik, udah menentukan pembicara, cuman nggak tahu kapan pembicaranya datang ke sini. Nah, di sini kita sudah duduk bersama Pak Adi dan juga Pak Rahardian, Pak Ian, yang sudah jauh-jauh dari Semarang dan Dari Cikarang. Cikarang. Komo Cikarangensis. Iya. Nah, siang hari ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol tentang ini sih Pak. Satu topik yang mungkin termsnya tuh cukup belakangan ini cukup hype di masyarakat. Bukan tentang kodam ya. Bukan. Kodam kan lagi hype juga ya Pak. Bukan. IKN bukan. IKN bukan. Nambah. Kenapa? Ada suara rakyat di belakang. Ya, sekarang bisa ada suara-suara kayak gitu ya? Iya Boleh. Nah, tentang sustainability, Pak. Sebenarnya ini topik yang ya berat, tapi mungkin semoga bermanfaat lah ya, gitu. Dan semoga bisa dikemas dengan tidak terlalu berat, bapak-bapak sekalian. Oke, mungkin awalnya tuh lebih kepada ini ya, Pak. Kalau di sini kan ada Pak Adi sebagai Chief of Everything. COE. Sebagai dia di Human Capital juga, di Corporate Planning juga, dan baru tahun ini ya Pak disahkan sebagai dijerumuskan sebagai Chief of Sustainability. Karena tahun ini kita mulai menggalakkan lagi ya Pak di overall Triputra Group gitu. Kalau mungkin Pak Ian di AOI udah curi start duluan lah gitu. Nah mungkin tapi sebelum ini boleh kenalan dulu kali ya, mulai dari kalau Pak Adi kan udah 3 kali ya kita lihat kan di podcast sebelumnya. Gimana Pak perasaannya jadi narasumber hari ini? Lebih rileks ya. Oh lebih rileks ya dibanding di sini ya. Ya. Nah, setelah ini episode ini kita tukeran aja. Oke. Nah mungkin dari Pak Ian dulu Pak, boleh kenalan dulu namanya, asal dari mana, terus udah berapa lama di Triputra gitu. Oke. Dipakai halo guys nggak ya? Halo guys. Gitu. Boleh. Bebas. Iya, nama saya Ian, lengkapnya Rahardrian Prananditya. Saya di AOI sudah jalan 3 tahun ya, 3 tahun megang sustainability juga health and safety gitu. Kalau berkecimpung di bidang sustainability sebenarnya sudah dari ini mungkin udah tahun ke-13, ke-13 tahun seperti itu. Cuma diverse company lah, dari mulai energi, kemudian power plant, dan terakhir ini di manufacturing. Gitu. Kalau Pak Ian sendiri background pendidikannya memang di bidang sustainability atau? Environmental engineering. Environmental Iya, engineering. teknik lingkungan. Oke. Jadi memang seputar itu ya? Seputar ya, environment. Oke. Adi perlu lagi? Apa ya? Enggak usah lama. Oke. Nanti di bawah di komen di LinkedIn. Oh ya, link-in ya. Siapa yang nggak kenal Pak Adi kan? Banyak Mas. Tolong dimasukin ke teaser nanti ya. Pak Prabowo belum. Ini sudah lalu report. Oke, jadi ya nanti mungkin Pak Ian lebih banyak sharing tentang yang sekarang di AOI seperti apa gitu ya Pak. Nah mungkin nanti Pak Adi bisa namain perspektif yang overall di Triputra Group, gimana sih kita mengimplementasikan si sustainability ini gitu. Mungkin mulai dari Pak Adi dulu ya Pak. Ya kalau tadi karena podcast ini ya saya lagi mencari ini benang merahnya gitu. Tadi buka-buka SHM Pak, kita punya shareholder message kan tiap tahun yang selalu disampaikan oleh presdir kita tentang arahan nih Triputra ke depannya tuh mau seperti apa gitu. Nah 3 tahun belakangan tuh saya lihat memang topiknya tentang continuity, keberlanjutan, keberlangsungan, tentang pertumbuhan yang semakin kuat, kokoh, langgeng dan sebagainya gitu. Jadi memang topik besarnya tuh memang tentang continuity, tentang bagaimana akhirnya company ini bisa sustain lah ke depannya gitu. Kenapa sih Pak akhirnya itu yang diangkat sama Triputra untuk ya beberapa tahun belakangan dan mungkin beberapa tahun ke depan? Oke, satu tahun lalu tuh kan Triputra 25 tahun. Dan kalau yang di Triputra Group pasti tahu bahwa pergantian kepemimpinan juga akan masih terjadi. Paling nggak dari angle yang pertama adalah gimana, terus premis yang sering kita diangkat di Triputra Group soal 1000 tahun lamanya dan seterusnya. Jadi dalam berbagai konteks istilah sustainability itu menjadi
relevan. Sustainability of Triputra Group as the group of companies, sustainability of Triputra Group as sebuah lembaga, sebuah institusi, sebuah group of company yang mau di-manage dengan cara seperti apa, dengan values dan mindset yang seperti apa, itu juga mesti di-sustain. Kemudian yang ketiga mungkin lebih business side-nya ya, bahwa menurut saya semakin maju peradaban, semakin mulia masalah-masalah yang mau diberesin sama dunia ini, semakin lingkungan itu, semakin kita semua merasa bahwa lingkungan dan seterusnya semakin jelek, maka hal-hal yang terkait dengan menjaga, memastikan, melestarikan segala sesuatu dan bikin dunia ini menjadi lebih baik, itu jadi semakin mengemuka. Terus yang paling teknikal ya, semakin kita semakin tinggi reputasi customer kita, presence-nya, biasanya global companies itu sudah sangat merequire itu, entah karena memang dia punya filosofinya atau memang dia makin didrive oleh pemerintahnya. Maka otomatis apabila kita masuk ke supply chain mereka, kita juga pasti akan di-require untuk menjadi bagian dari sustainability effort yang mereka lakukan. Jadi mungkin setidaknya konteksnya 4 itu gitu, bahwa sustainability sebenarnya kalau di Triputra Group atau di semua group of companies itu way beyond sustainability and meaning of ESG segala macam, tetapi bicara mengenai ya kehidupan yang berkelanjutan dari sebuah entitas gitu, yang nggak boleh berhenti karena pimpinannya berganti dan seterusnya. Mungkin itu dulu kali. Ya, oke. Jadi secara bigger picture sebenarnya yang diharapkan tuh nggak cuma sebatas tentang ESG environmental di sisi sosialnya, di sisi governance-nya, tapi bagaimana akhirnya company itu ya untuk dia bisa terus sustain, bisa terus eksis lah ya Pak gitu. Apa sih yang akhirnya kita perlu adjust atau yang perlu justru kita perlu pertahankan dan turun-temurun kan, ya misalnya kayak value itu kan sesuatu yang mungkin kita nggak akan ubah, tapi gimana itu bisa tetap terus diturun-temurunkan along the way gitu ya Pak. Betul. Kalau dari Pak Ian nih Pak, kita mulai masuk ke sisi sustainability-nya beneran ya Pak. Sebenarnya sustainability itu makhluk apa sih Pak? Kalau Bapak boleh ceritain gitu, dan mungkin sedikit historinya kali ya Pak, sebelum kita tarik ke konteksnya Triputra. Ya, jadi sustainability itu kalau diibaratkan ya dia tuh sebuah guideline besar. Ya, tadi mungkin Pak Adi udah cerita ya bahwa ya memang ini sebuah way of life, bahwa sesuatu yang akan dituju ke depannya to be a better world gitu kan. Nah, cuma dirumuskannya di dalam beberapa aspek gitu kan. Kalau sustainability kan sekarang sudah berkembangnya dari 3P, people, planet, profit. Sekarang jadi 5P, people, planet, profit, partnership, and peace gitu. Jadi perumusan ini memang semakin berkembang seiring zamannya juga semakin kompleks ya permasalahan di dunia ini gitu. Nah, salah satunya memang yang dari awal yang sudah kan adalah environment. Mungkin orang-orang mungkin berbicara sustainability lebih ingatnya lebih ke environment gitu kan. Betul. Jelas environment ada masalah dengan dunia ini, climate change dan sebagainya gitu. Ya kan, itu sudah jadi sesuatu yang semua orang udah nggak mungkin bilang ini baik-baik aja gitu kan. Di Indonesia aja kita udah melihat kan pencemaran udara, polusi dan sebagainya gitu-gitu kan. Terus masalah sampah di mana-mana gitu-gitu kan. Sesuatu yang nggak semua orang sekarang sudah pada setidaknya mereka udah tahu bahwa ini sesuatu problem terjadi di environment. Kita bicara people hari ini ya nggak usah bicara dengan perusahaan, tapi masalah sosial pun sekarang banyak sekali gitu kan. Nah, ya nggak mungkin perusahaan nggak berkontribusi, mau tidak mau harus berkontribusi. Makanya isu people menjadi salah satu hal yang juga menjadi perhatian semua pihak kan gitu, dan perusahaan juga harus menjadi salah satu yang concern terhadap itu, karena perusahaan aset utamanya adalah people, seperti itu ya kan. Kita bicara P yang lain juga banyak sekali kan gitu kan. Nah, kemudian juga ada perumusan yang namanya ESG. Nah, mungkin orang mungkin bingung ya, sustainability, ESG itu apa? Sebenarnya sustainability itu payungnya kan. Payungnya, karena 5P itu kan konsep yang sangat besar sekali gitu.
Nah, tapi ESG itu dirumuskan untuk mempermudah stakeholders perusahaan dalam mengukur kinerjanya itu seperti apa gitu dalam hal sustainability gitu. Kalau diibaratkan mungkin gini, gampangnya sustainability itu kalau di sekolah itu kayak buku buku pelajarannya gitu kan, ada banyak materi bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ESG itu adalah rapotnya gitu. Jadi pandangannya tuh point of view-nya beda. ESG itu ngukur, biasanya memang tujuannya lebih banyak ke investor. Jadi point of view-nya untuk nanti investor, investasi dan sebagainya. Kalau sustainability memang lebih luas lagi untuk semua stakeholders gitu kan. Bisa government, bisa sebatas siapapun. tujuannya hanya untuk investasi. Betul gitu. gitu. Kalau ESG memang sudah jelas, makanya kenapa ada rating tools ESG Khusus gitu, ESG bukan itu. rating tools sustainability. Kalau sustainability kan luas sekali, makanya diibaratkannya seperti buku gitu kan. Tapi kalau ESG itu rapotnya. Jadi perusahaan kinerja sebuah perusahaan dalam sustainability bisa diukur salah satunya dalam ESG. Kira-kira sih bedanya begitu ya kalau saya bisa jelasin. Oke, pemahamannya gitu ya Pak. Kalau Pak Ian sendiri gimana sih Pak akhirnya bisa nyemplung ke ranah sustainability ini? Iya, jadi saya sebenarnya kan kalau dari background kan spesialisnya di environment gitu kan. Which is kalau secara isu environment pasti saya ngikutin dari awal, bukan hanya ketika pas belajar di kampus atau kelulus gitu ya. Cuma saya melihat memang pergeserannya mulai mungkin 5 years ya, 5 tahun, 6 tahun ke belakang ini kita udah nggak bisa hanya spesialis di satu bidang environment gitu. Karena yang saya pelajari kan technical banget ya, gimana cara ngukur limbah, gimana cara ini parameter limbahnya supaya masuk dan sebagainya. Tapi sustainability itu udah beyond. Gimana ngurangin limbahnya gitu. Kalau dulu di environment saya belajarnya cuma limbahnya tetap ada, tapi gimana cara supaya lebih aman. Kalau sustainability, gimana supaya kalau bisa nggak ada limbah gitu. Dikurangin supaya nggak ada limbah gitu. Jadi meminimalkan dampak dengan memang mengurangi. Nah, sama juga dengan yang lainnya juga gitu kan. Artinya kita membuat suatu effort untuk supaya impact-nya itu tidak menjadi buruk gitu kan, baik terhadap lingkungan, terhadap masyarakat seperti itu. Ya, jadi sekarang ini memang demand-nya memang akan lebih banyak ke sustainability. Makanya saya pun akhirnya belajar lagi gitu, karena environment sangat spesifik. Akhirnya harus belajar juga sustainability dari sisi people-nya, dari sisi governance-nya, dari sisi ya tadi ya 5P tadi gitu. Dan memang guideline-nya kan udah banyak gitu kan, guideline-nya udah banyak. Cuma keilmuan tentang ini sebenarnya belum ada. Kalau mungkin cek di banyak university gitu-gitu ya, belum banyak yang buka tentang sustainability gitu. Sustainability. Iya, bahkan banyak beberapa perusahaan yang sustainability people-nya itu justru dari orang-orang sosial, orang-orang communication background-nya gitu. justru dari sisi itu ya. Karena saya melihatnya bedanya gini, kalau environment itu technical banget gitu kan. Technical banget, kita benar-benar bicara sebuah teknis engineering gitu kan. Tapi sustainability itu komunikasinya ada gitu kan, ilmu sosialnya ada, ilmu engineeringnya ada, walaupun engineeringnya cuma kulitnya gitu. Nah, makanya saya cukup interested gitu kan ketika belajar sustainability. Oh, luas sekali ya gitu, karena ini bicara ya benar-benar impact terhadap sebuah perusahaan dan juga impact terhadap negara, bahkan global kayak gitu. Dan gimana kita show our effort gitu ya untuk sustainability itu pasti impact-nya bisa kemana-mana gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, menarik. Kalau Pak Adi sendiri bisa terjun jadi Chief of Sustainability, nggak usah dibahas ya Pak? Dijerumuskan. Oke. Nggak, tapi gini, nggak tahu Ian setuju apa enggak ya, cuma buat saya progress of sustainability atau maturity level of sustainability in a nation itu very much in relation with compliance, governance, kemudian kalau istilah saya kemuliaan dari sebuah negara gitu. When some countries still fighting with hunger, segala macam, mereka nggak akan punya waktu, atensi dan segala macam untuk mikirin sesuatu yang lebih mulia. Lebih dari itu. Itu sebenarnya kalau dikecilin
juga hal yang sama di sebuah organisasi, right? Yes, betul. Pada waktu kita deal with company yang masih kecil, bisnis modelnya juga masih goyang-goyang dan seterusnya, dan kita ngajak mereka untuk ngomongin itu, ya honestly kayak Paretonya Iya, betul. nggak tepat gitu. But di satu sisi kan tarikan untuk menuju ke sana, komitmen dari negara-negara ke PBB, berbagai macam indikasi lingkungan khususnya yang juga kita rasakan sehari-hari, makin panas, makin sesek apa segala macam, dan scarcity of resources yang juga makin buruk, dan sentimen yang semakin positif terhadap green issues. Maka ya masing-masing organisasi harus pikirkan, harus menggerakkan itu gitu, dengan berbagai macam keterbatasan dan maturity level, stage of development dari masing-masing Berbeda-beda ya, perusahaan kesiapannya juga jadi beda-beda. Ya, talking about that, kalau menurut bapak-bapak sekalian, ngomong tentang Indonesia sendiri ya, seberapa sih isu sustainability ini politik menurut nih bapak-bapak? Menurut sustainability ini, ya kan macam-macam ya Pak, luas nih. Menurut bapak-bapak di Indonesia sendiri tuh gimana sih kalau menurut bapak-bapak? menarik. Iya. Saya mungkin bahas dari sisi environment ya, yang memang apa namanya jadi expertise saya gitu ya. Jelas Indonesia itu one of the most global polluters ya. Plastik aja kita 3 besar di dunia. Ya, orang kadang aja ngomong polusi masih mikirnya asap. Padahal kan betul. polusi macam-macam ya Pak. Polusi Sekarang macam-macam. aja kayak kain fabric aja jadi saya suka baca fashion itu tuh ada yang udah di recycle gitu loh Pak, karena industri fashion tuh menghasilkan limbah kain yang sangat banyak gitu. Betul. Kain, waste of water, Dan itu masih banyak yang dibuangnya didumping ke buangan air, TPA. Air ya. Makanya jangan heran banyak news yang bilang bahwa TPA ini overload, penuh. Semarang aja Jatibarang itu 2 tahun yang lalu beritanya sudah penuh. Nah, saya nggak tahu sampah itu dibuang kemana sekarang kayak gitu. Makanya our effort to minimize the waste gitu kan, going to the final disposal itu really matters. Gitu. Itu baru bicara sampah. Sampah, unfortunately di Indonesia kurang seksi. Nggak tahu ya, mungkin duitnya kurang atau gimana, saya nggak tahu gitu ya. Orang sekarang cenderung fokusnya ke apa? Global warming, ke energi gitu-gitu. Makanya kan banyak NGO against power plant, coal-fired power plant gitu kan. Ya coal-fired power plant memang benar, coal itu sumber energi kotor, ya fosil gitu. Ya same as oil ya, oil and gas juga sama gitu kan. Dan ya memang betul, cuma kan Indonesia sekarang masih demanding dengan coal gitu kan. 60% masih pembangkit batu bara, listriknya dari situ semua. Gitu. Nah, memang harus ada roadmap-nya, dan memang pemerintah kita sudah bikin roadmap-nya. Walaupun memang di challenge nih sama global, 2050 bisa nggak net zero? Nah, sementara kita mungkin waktu itu, seingat saya targetnya masih 2060 gitu kan, 2060 gitu. Jadi memang susah aligning untuk benar-benar zero. Banyak pertanyaan ke saya juga, benar nggak sih bakalan net zero? Pengertian net zero aja mungkin orang bisa beda-beda loh gitu, ya kan, bisa beda-beda. Saya lihat roadmap-nya Indonesia juga nggak benar-benar mengenalkan PLTU, tapi membuat PLTU ini bisa combine, misalnya coal-nya dengan biomasa gitu-gitu kan, namanya combine cycle PLTU gitu kan, atau emisinya yang terus diperkecil. Makanya kan ada peraturan-peraturan yang terus diperbaharui karena harus align dengan yang global target gitu kan. Emisinya makin dikecilin gitu. Jadi at least environment, 2 isu itu tuh udah jadi concern utama gitu ya. Pollution emission dan juga dengan sampah tadi gitu. Kalau soal sosial ya kita lihat aja dari 17 SDGs target aja kan hampir semuanya juga lebih banyak sosial ya, people gitu-gitu kan. Tadi Pak Adi udah sempat tentang hunger gitu-gitu kan, tentang menurunkan kelaparan dan sebagainya gitu-gitu. Ya ada banyak data ya, saya mungkin nggak hafal semua statistiknya satu-satu gitu. Tapi kan yang belakangan akhirnya jadi ada program makan siang gratis itu kan juga ini kan dengan isu yang namanya stunting gitu kan. Ya, betul. Nah itu juga kan salah satu program yang memang terkait dengan sustainability kayak gitu. Ya di samping juga banyak program yang lain terkait education dan sebagainya gitu. Kemarin juga saya baru datang
baru ketemu sama salah satu pemerintah juga, kita highlight lagi soal apa namanya education level gitu kan, karena kita akan menghadapi Indonesia emas nih 2045. Tapi lulusan SD SMP kita masih 50% lebih. Yang lulus yang dari educated. SD SMP, SMP. educated. Gitu. Siapa yang bisa nambahin bergerak? fakta tambahan dari situ adalah Silakan, Pak. 22 ada istilah NEET, Not in Education, Employment and Training. Ya. Dan BPS berhitung bahwa 22,6% dari anak usia 15 sampai 24 Ya. itu yang masuk NEET itu 22,6%. Jadi Ngapain ya mereka itu? ya berarti mereka nggak sedang bekerja, Ya. mereka Sekolah nggak juga sedang nggak. sekolah dan Betul, nggak betul. sedang training. Iya. Jadi tadi ngomongin soal Indonesia emas dan what if itu kan bicara mengenai jumlah, Ya. bonus demografi yang Yes. sifatnya adalah numbers. Numbers, betul. But kenapa ya it has to be di-balance dengan pemikiran mengenai quality-nya gitu. Ya. Ya. Karena kalau cuma quantity tok tapi quality-nya buruk juga akhirnya malah jadi beban buat Ya, bangsa betul. dan buruk. Cuma Ya. nambahin aja. Iya, Pak. Ya, thank you, Pak. Jadi isunya memang prepare ke arah situnya ini belum siap gitu loh. Makanya kenapa kita bringing message ya, important message to the government about labor intensive ya, tentang industri padat karya. Perannya ini di Indonesia bisa dibilang nggak terlalu dipedulikan. Tetapi kalau lagi ada PHK, barulah Hype Jadi jadinya. trend. gitu. Industrinya nggak ada yang terkenal mungkin ya, gitu ya. Tapi begitu ada PHK, berapa ribu kayak gitu. Gitu kan. Itu udah ngalah-ngalahin jumlahnya PHK-nya Microsoft mungkin dan sebagainya gitu kan. Karena isu sosialnya sangat tinggi begitu ada PHK gitu. Nah, sementara roadmap menuju ke sana nggak dipersiapkan. Makanya kita berkali-kali ketemu pemerintah untuk ngasih tahu nih bahwa jangan sampai kita kalah nih sama Vietnam. Vietnam itu memanfaatkan bonus demografinya sangat luar biasa gitu ya. Mereka masif kasih jalan karpet merah investasi, mereka train orang-orang dan sebagainya gitu kan, sehingga akhirnya siap. Dan bahkan sekarang mereka sudah ready untuk jadi negara yang udah menuju ke high tech gitu kan, industrinya udah mulai high tech karena kan Vietnam, China itu udah mulai mereka udah mulai usia produktifnya udah mulai turun gitu kan. China udah duluan turun malah gitu kan sekarang. India, Bangladesh yang udah sekarang lagi naik dan Indonesia gitu. Makanya satu sisi ya di AOI misalnya buyers global brands ini kan mereka membuat Indonesia menjadi salah satu most desired country. Karena apa? Tenaga kerja di sini masih melimpah. Banyak. Usia produktif luar biasa banyak gitu kan. Jadi secara tenaga kerja kita nggak kurang. Masalahnya adalah quality-nya gitu kan. Karena kan nggak mungkin lulusan SD sama SMP bekerja di otomotif misal gitu kan. Mereka kan sudah punya keahlian khusus yang minimal SMK atau bahkan lebih dari itu. Tapi SD sama SMP bisanya bekerja di mana? Ya di padat karya gitu. Atau mungkin di UKM gitu kan. Ya pilihannya hanya itu untuk sekarang gitu. Makanya ini juga isu sosial yang kita terus bawa. Saya terus terang ini juga sama tim HR ya di AOI ya gitu ya. Mereka kita bikin namanya Bina Busana Sigap. Nah, itu kan salah satu program yang menurut saya bagus karena itu ngebantuin nih lulusan-lulusan SMK tekstil itu supaya mereka punya kompetensi yang bersaing. Karena sekarang kan kualitas untuk global brands kan pasti nggak bisa disamain sama lokal gitu. Jadi kualitas manpower-nya juga harus bagus. Nah, ini juga salah satu ngebantuin program yang kita adakan untuk membantu pemerintah supaya lulusan-lulusan ini siap kerja dan pada akhirnya makin banyak yang bisa diserap di industri tekstil terutama yang ekspor. Gitu. Itu mungkin salah satu contoh ya yang saya bisa Kalau share. dari angle government nambahin ya. Iya, Pak. Nggak tahu ini mungkin aneh gitu mikirnya, cuma ada beberapa isu yang ada beberapa pokok bahasan yang by nature itu nggak bisa beres dalam waktu setara dengan periode proses demokrasi 5 tahunan ganti dan seterusnya. Yep. One of the things education. Yep. Of course.
kemudian isu ini sustainability juga mestinya adalah sesuatu yang sifatnya lifelong. Ya. Maka tapi saya memahami we are not in that level yet. Ya. Kalau kita bayangin atau flashback gitu atau nge-refer ke Jepang gitu, kan di dunia ini kan kita bisa ngebayangin beberapa negara yang emang dari dulu tuh nggak tahu siapa yang ngajarin. Mereka tuh respect ke nature so much. They respect the traditional, the old way of doing things dan seterusnya. Maka patut diduga negara itu memang naturally sudah lebih mikir mengenai itu, dan biasanya itu negara-negara yang sudah lebih sejarah. Betul. Nah, Indonesia itu kan dari sini mau ke sana. Betul. Hunger masih ada, education, quality of people yang masih masalah juga, keadilan, kepastian hukum, itu kan jauh lebih fundamental. Itu beres dulu, baru orang berani mikir mengenai ini kok langitnya abu-abu dan seterusnya misalnya. Nah, itu yang kalau nambahin to add your view tadi ya secara bangsa ini melalui pemerintah dan seterusnya juga mesti mikir melock up beberapa isu itu untuk dipikirin dalam jangka yang lebih panjang dan nggak for the sake of democracy kemudian digeser-geser. Iya, betul. Ya kalau mau nyolek belajar sedikit ke utara ya ke Singapura, yang pada akhirnya keberlangsungan dan keberlanjutan pemerintah dan ketelatenannya untuk beresin itu tuh perlu gitu. Jadi, dan waktunya nggak bisa 5 tahun, nggak bisa 10 tahun. Kalau bisa 20-30 tahun lebih baik gitu. Ya, itu kan sesuatu yang akhirnya perlu disustain terus ya Pak, continuity, apa yang menjadi fundamental things-nya yang even kepemimpinannya berganti ya. Akhirnya kalau misalnya itu juga berganti kan jadi kayak Pertamina nih mulai lagi dari nol ya. Betul. Kalau misalnya ya kita 10 tahun ini beresin infrastruktur, that was one of the most easiest things to do. I think you just have to draw the map, invest dan beres gitu. Tapi kalau quality of people, quality of living, gender equality, those issues itu kan, waduh, gitu. Itu bicara mengenai behavior modification yang sifatnya sangat. It takes longer time untuk itu bisa terjadi. Tadi juga ngomong mengenai social engineering, yes, right. Karena itu yang bahkan at the very bottom of the issue kan, bagaimana kita re-engineer the behavior of socials. Just to add. Ya sebenarnya mungkin concernnya udah ada banget ya Pak gitu, tapi mungkin langkah-langkah yang diambil tuh belum terlalu sistematis. Mungkin habis itu fokusnya masih kadang-kadang berubah sana sini, tergantung siapa yang sedang memimpin atau apa yang lagi hype gitu loh. Mungkin di masyarakat. Kalau konteksnya dari Putra Group, kalau saya ya jadinya malah bersyukur kalau we are serving global brands yang punya belief, punya mindset, punya sistem. Betul. Dan mengaitkan our performance with what we've been done in sustainability misalnya. Itu akan menjadi driver yang inevitable dan efektif. Karena duitnya muncul dari mereka kan. Tangan mereka di atas, tapi mereka bilang gue mau kasih volume ke lu, tapi lakukan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu kan nggak bisa lu hindarin. Beda dengan kita berharap keluhuran moralitas dari sebuah perusahaan yang nggak didrive oleh customer-nya. Kita berharap untuk lu nggak mikir mengenai limbah, lu nggak mikir mengenai renewable energy, lu nggak mikir mengenai gender equality segala macam. Agak susah gitu jadinya. Jadi ya berharap dari situ juga gitu. Betul. Iya kan? Betul. Iya, di AOI kan juga ceritanya banyak ke arah sana. Driven by customer. Iya, memang bersyukur sih kalau kita punya customer yang memang udah punya skemanya, sudah punya targetnya, sudah bisa menyusun roadmap-nya. Jadi memang enaknya di AOI ini kita ngikutin semuanya gitu. Cuma memang kita ya tadi ada banyak challenge juga gitu kan, karena
Kita bicara global brands kita mereka punya suppliers tidak cuma dari Indonesia tapi juga dari negara-negara lain yang unfortunately lagi-lagi gitu kan, kebijakannya malah lebih bagus dari negara lain, lebih suportif. Contoh aja kayak rooftop solar atau solar panel gitu kan. Yes. Kalau kita bandingkan di pabrik-pabrik yang atapnya punya solar panel Indonesia sama Vietnam tuh full semua. Solar panel tuh satu atap tuh full. Nah, Indonesia cuma sebagian, setengahnya, seperempat gitu. Kalau di AOI itu pabrik kita yang kedua itu cuma seperempatnya gitu. Ya karena memang ada pembatasan yang tadi ya. Ya apa lagi-lagi memang dukungan pemerintah penting. Kitanya juga memang harus ya either driven by customer maupun tidak. Kita juga harus tetap memulai. Kita nggak boleh stop gitu kan dengan semua challenge kayak gitu karena impact-nya juga akan berasa ke kita juga kok, akan ke perusahaan juga kok gitu. Semua sustainability initiative itu pasti punya impact jangka panjang. Ya, saya selalu mempersiapkan namanya analisa ROI ya, return of investment gitu kan. Karena pasti ada impact-nya gitu kan. Kita pasang penghemat air, begitu di off-kan tagihan naik gitu. Sama dengan solar panel, begitu di off-kan tagihan listriknya naik gitu. Sama selalu konsepnya kayak gitu. Contohnya kan selalu gitu. Dengan people pun sama, investasinya mungkin besar di awal untuk kita melakukan community development gitu-gitu kan, atau vocational gitu-gitu kan. Tapi kita melihat dampaknya ke depan akan lebih terasa dan kita bersyukurnya ya gitu. Kita punya dibantu sama global brands yang kita kerjasama. Mereka punya KPI-nya, termasuk kayak misalnya manpower pun ada manpower fulfillment. Nah itu dengan program-program yang kita punya, kita bisa langsung align ke situ gitu. Jadi enaknya memang kita dibantu benar sama global brands gitu. Kalau menurut bapak-bapak sekalian, sebenarnya sedini apa sih company itu tuh harus mulai memikirkan tentang sustainability? Kalau misalnya ngomongin kan, apakah kita harus menunggu kita punya customer yang global, yang global tadi gitu, yang karena mereka menuntut, jadi ya udah deh mau nggak mau kita comply dan akhirnya kita memikirkan tentang itu. Atau sebenarnya sedini apa sih kita tuh harus memikirkan tentang sustainability? Good point. Ini bakal kalau saya mau bawanya dari membedakan antara ritual dengan iman ya. Ya we do as ordered by our religion just because we have to do that without deep understanding why should I do that and what is in it for me. Compare ke spiritualitas, mulainya dari situ gitu, bahwa seandainya makin banyak perusahaan dan kita juga masing-masing sebagai pribadi dan kita juga mendidik anak-anak kita untuk menjadi semakin melek soal begituan, maka chance untuk kemudian ini jadi lebih mudah dan lebih cepat terjadi, diberesin akan lebih tinggi lagi kan. Bicara tentang membangun spiritualitas dalam sustainability gitu. Kan itu juga part. Tadi kalau kita ngomong mengenai sisi pemerintah yang begini begitu, I think still there is a opportunity yang besar gitu antara kita diem aja dengan ya do whatever yang kita bisa lakukan. Memang baru sampai titik ini. Kalau mau lebih lagi nanti bicara tentang investasi, tentang aturan, regulasi yang suportif dan seterusnya gitu. Tetapi kan we should not behave like this gitu, yang ya lu belum beresin, gua nggak mau gerak dulu gitu. Karena dari mencoba melakukan sesuatu ke sini tuh masih banyak banget gitu. Jadi kalau pertanyaannya seberapa early, if we do our research dan dalemin essence of sustainability, itu bakal kebaca kok banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Di environment, di energy mungkin itu capital intensive, I don't know, mungkin bisa ceritain. Tetapi di aspek-aspek yang lain, di social, people dan seterusnya, itu banyak yang sebenarnya cuma sekedar men-shift the way we understand something, like diversity. Itu kan bisa kita kelola. How diverse we want in the company. Laki perempuannya lah. Kalau saya tuh nggak pernah
misbaca sustainability reportnya Apple. Karena the way they explain itu sangat mudah dipahami dan sangat lengkap gitu. User friendly. Iya, sebaran race-nya kayak apa, Caucasian-nya berapa persen, Chinese berapa persen dan seterusnya. Women leadership-nya gimana dan seterusnya. Apalagi equality, disabled dan seterusnya kan Ian juga banyak cerita di situ kan. Nah, bukankah itu tuh hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tweak gitu loh, with or without regulation dari dan pemerintah atau demand dari customer. Ya, walaupun kadang juga tricky kayak ya Ian mungkin nanti cerita mungkin bagus juga buat didengar sama teman-teman gitu mengenai how you manage disability di sana. Tapi bahwa kemudian perusahaan mesti mikir mengenai bagaimana supaya orang yang pakai kursi roda bisa masuk sampai ke bagaimana meng-create lingkungan yang suportif terhadap orang-orang yang difabel. Ya kan? Iya, Pak. Bagaimana memodifikasi pekerjaan sehingga itu lebih disable friendly. Bagaimana memikirkan membantu perempuan-perempuan yang sedang hamil tetap bisa bekerja tetapi safe, for example. Nah, itu kan small things yang sebenarnya masih kita bisa manage with or without regulation or push dari customer kan. Mungkin titik pentingnya yang kita mesti pahami itu gitu. Kalau buat saya ya. Instead of waiting for push. Satu, kalau kita udah punya keluarga, kita punya anak, kita bisa educate mengenai itu and try to live as a family yang concern mengenai sampah. Itu misal-misal sampah aja yang nggak gampang loh gitu as keluarga. Dan kadang putus asa gitu kayak gue udah pisahin begini. Nanti dilempar lagi ke sana Iya, ujung-ujungnya sama aja lagi, ya gitu. Kompleks. Akhirnya mesti bikin kompos dan seterusnya. Itu yang pertama. So stop the discussion and remember that you as human being, as a citizen, kita tuh punya rights untuk memastikan dan membantu supaya anak-anak itu lebih sustainability concern. Itu satu. Terus yang kedua, within our reach, kita tuh bisa melakukan banyak hal. Mungkin nggak semua, of course. Tapi banyak hal yang tadi soal how to manage employee diversity dan seterusnya itu kan kita bisa manage, bisa kendaliin, kita bisa lihat, pantau, oh ternyata kurang diverse kita dan seterusnya itu kan bisa. Ya mungkin kalau saya jadinya solusinya itu offeringnya itu gitu. Nggak usah nunggu lama-lama, coba pelajari. Kalau pelajari ternyata ini kan bisa ya, kenapa enggak ya selama ini juga. Nah ini diberesin kan lumayan lah gitu. Ya karena walaupun konsepnya seluas itu, ternyata ada hal-hal kecil yang sebenarnya kita juga ya bisa kita lakukan within our scope yang nggak perlu terlalu muluk-muluk banget lah ya istilahnya gitu Pak. Dan nggak cuman ngomongin tentang bagaimana kita di perusahaan, tapi ya itu way of living kita juga as human being day to day gitu. Iya, kalau ya kita kan sering nonton di YouTube di mana-mana bagaimana orang-orang dari negara lain yang sudah lebih beradab. Nggak usah disuruh juga dia akan misahin sampah. Sampah plastik pun dia cuci dulu dia jemur dulu, baru kemudian setiap hari apa gua harus bawa ke sana dan seterusnya. Itu kan tadi social engineering, behavior modification yang through education mungkin bisa dibangun. Nah kalau semakin banyak anak-anak yang seperti ini masuk ke perusahaan kan otomatis perusahaannya juga akan mendapatkan push untuk karena habitnya udah terbangun. Gitu. Dan mungkin akan jadi preference. Mungkin 5 tahun lagi aplikan akan nanya ke kita, are you environmentally friendly? What is your program about sustainability? Dan itu mungkin jadi pembeda gitu. Karena buat mereka itu jadi kayak atribut yang gue mau yang kayak gini ya, gue pengen perusahaan yang care gitu. Bisa gitu. Iya, menarik tadi. Saya ingat juga sih di buku pelajaran anak-anak sekarang tuh beda banget. Sekarang udah nyebut tuh solar panel dan sebagainya. Buku pelajaran SD gitu. Udah makin spesifik gitu loh. Solar panel dan sebagainya itu disebut biodiversity itu udah ada gitu. Jadi ya emang benar sekarang ini level awareness-nya emang udah beda dengan dibandingkan zaman saya kecil, apalagi zaman Pak Hadi kecil ya. Gitu kan. Jadi zaman gua tuh masih naik kuda kemana-mana. Iya kan lu, kita ini aja lah ya. Zaman dulu kan
perlakuan orang tua ke anak Ya. gitu, atau seorang yang maksudnya anti harassment kan sekarang kan salah satu aspek Iya, salah satu sustainability aspeknya, Pak. gitu kan. Kan pernah tuh ada video yang anti harassment orang tua pada anak. Kalau zaman dulu rasanya biasa aja gitu harassment Dan gitu ya. baik-baik aja ya gitu. Baik-baik aja gitu. Kita Dimarahin Going sama guru, through gitu. dipukul di sekolah sama guru. Di-survive Sekarang mah gitu. viral ya Pak. sekarang iya, makanya kan. Apalagi udah ada lembaga kehakiman tertinggi yaitu memviralkan video gitu kan. Sekarang kan Netizen maha benar. iya. Jadi memang poinnya bener. Sebenarnya di masyarakat pun sekarang level awareness-nya udah meningkat kok. Ya. Jadi nggak susah juga untuk memulai ini di sebuah perusahaan company gitu kan. Mau dia dituntut oleh customer atau tidak, ya itu mau tidak mau pasti akan sampai ke arah situ gitu kan. Nah tadi Pak Adi singgung ya bahwa environment memang ya mostly memang capital intensive. Jadi ya memang sesuatu investment yang nantinya akan kasih benefit ke perusahaan gitu kan. Nah, tapi untuk yang sosial benar memang nggak langsung berimpact pada capital, nggak langsung berimpact pada investasi gitu kan. Tapi ada juga yang secara nggak langsung ada. Contoh misalnya kita bicara kan governance sebuah perusahaan ya, risk management gitu kan. Di Triputra kan risk management sangat ini ya jadi concern ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa dibandingkan dengan kita melakukan sesuatu pada masyarakat gitu ya, itu juga ada kerugiannya loh. Kita nggak bayangin risknya. Kalau misalnya saya pernah ada di satu perusahaan yang risk sosialnya cukup tinggi. Yang terjadi apa? Ketika nggak melakukan apa-apa, tiap hari tuh demo, tiap hari ada aja masalah-masalah tuntutan dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita develop community, kita kasih mereka added value gitu kan. Mereka nelayan ininya malam-malam, paginya kita kasih job tambahan dan sebagainya. Tingkat emosinya turun, mereka juga intensinya sudah bagus. Artinya mereka tahu bahwa keberadaan perusahaan membuat sebuah added value buat mereka, ada benefit yang mereka rasakan. Artinya apa? Resiko kita kehilangan sesuatu dari misalnya kalau ada demo, kita harus bayar polisi, harus bayar apa dan sebagainya, itu nggak ada lagi. Jadi pada akhirnya ada juga benefit secara finansial yang kita bisa dapatin walaupun kita bicara tentang people ya, kita bicara sosial kayak gitu. Ya kan? Ya tadi yang soal anti harassment dan sebagainya itu bicara soal karyawan itu kan juga sekarang global issue soal gender aja udah, kalau kita masih bicara Indonesia ya, yang kita masih ininya adalah soal man and woman gitu kan. Kita belum bicara luar negeri, kita belum bicara global yang bahkan LGBT sudah di pampang habis di ada lagi LGBT. Dan lebih panjang lagi satu Q ya. Q ada Q-nya gitu. Ya kan kalau ya global press nggak mungkin bawa isu itu di Indonesia kan. Ya. Tapi message-nya kan sama, memang kesetaraan gender gitu-gitu. Ya lagi-lagi poinnya memang pada akhirnya nanti akan membuat sebuah benefit pada perusahaan gitu kan. Baik secara finansial maupun non finansial. Sama ini sih. Kan nggak tahu ya. Rasanya semua umat manusia akan sepakat apabila kita tanya ke dia, are you feeling good when you are involving in something that is good? Ya kan? Yeah. Rasanya semua human being akan bilang, ya, gue akan feel good when I'm involving in something good, doing good for others gitu, atau for environment dan seterusnya. Itu kan sebenarnya sentimen yang sangat fundamental dan pengen dipuaskan oleh manusia, karena kalau itu terpuaskan maka dia merasa lebih mulia, lebih content gitu, lebih merasa bahwa gue bermanfaat, gue cukup luhur gitu, enggak yang sekedar cari makan, tidur, berak segala macam gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisa di call out juga sebagai apa ya? Ya, let's do something good. Wah, tapi gini-gini enggak kok, bisa sangat simple gitu. I wish leaders itu punya pemikiran seperti itu, maka sustainability effort itu mungkin jauh akan lebih mudah. Karena kadang kan gini loh Mar, kita akan beda antara kita melakukan sesuatu just to comply on something dengan kita melakukan sesuatu because we want to do something that is good. Ya kan? Betul. Nah, yang menurut saya lebih kekal itu yang ini. Tetapi itu sialnya
karena dia perlu modifikasi perilaku, dia perlu social engineering, dia perlu ada pengkhotbahnya gitu, Ya, betul. Advocate-nya, promoternya, ya mestinya kalau pengen berharap, ya pimpinan-pimpinan adalah itu, sehingga masalah-masalah mungkin Ian jadi nggak punya pekerjaan lagi gitu. Ya karena sustainability dan those kind of kerjanya issues udah itu dilakukan coming oleh everyone's masing-masing. concern, gitu ya. Everybody's concern ya. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu akan, dan ya kita tahu anak-anak muda juga selalu kalau ditanya, lu gua mau bermanfaat dan seterusnya. Sebenarnya kan itu sangat oke. Beyond your job, what if lu garap community social in education part, on art part, Ya. dan dia akan bilang ke teman-temannya bahwa, weh, perusahaan gua dong, and I feel good gitu karena gua jadi lebih bermanfaat. Betul. Dan tadi kan ya sempat disebut gitu lah ya Pak, soal gender equality, soal diversity gitu. Ini kan sebenarnya konsep yang kalau bisa dibilang tuh mungkin orang-orang suka bilang sangat kebarat-baratan gitu loh Pak. Dan kalau kita trace back kan memang sebenarnya tentang sustainability kan memang dari sana gitu ya Pak, konsep dari luar lah gitu istilahnya. Nah kalau ditarik ke konteks Indonesia ya, mungkin Pak Ian juga bisa sharing ya Pak, di EOI seperti apa gitu. Yang ngomongin soal itu tuh kita harus narik lagi balik ke konteksnya Indonesia. Kayak misalnya ngomongin diversity, apakah kita juga, ya paham sih bahwa kita harus promoting itu, and then kita harus soal gender equality, tapi apakah kita tuh sudah siap ya dengan segala culture-nya Indonesia, dan bagaimana sih penerimaannya gitu loh Pak? Mungkin juga mesti dikontekstualisasikan ke masing-masing ya. Betul. Yeah. Jadi we should not fully adopt dan buy in everything that from outside. Kita juga boleh gitu untuk punya penerjemahan dan interpretasi yang nggak sepenuhnya tepat. Siapa juga yang mau mempertanyakan itu gitu. Jadi menurut saya sih mestinya dikunyah-kunyah dulu ya. Ya nggak bisa langsung akhirnya serta-merta kita copy paste gitu kan Pak. Ini akan membawa pembicaraan saya sedikit lari ke, kalau tadi ngomong dari barat means demokrasi, dan kalau kita riset di dunia ini juga negara yang demokratis dan bagus banget juga nggak ada loh. Gitu. Justru malah success story 30 tahun terakhir itu coming from non-democratic countries, right? Yes. Yang bau-bau kerajaan, yang bau-bau dictatorship dan seterusnya, yang leading the economy of this world gitu. Jadi atas dasar itu at least, maka ya kita mesti punya positioning gitu mengenai, oh ini kita bisa adopt sampai sini, ini sampai sono, LGBTQ itu sampai mana dan seterusnya, ya nggak apa-apa kan gitu. Supaya kemudian juga produktif dan kontekstual gitu. Ya, karena problemnya memang juga berbeda-beda. Tiap countries juga pasti berbeda gitu kan. Artinya ya tadi yang saya bilang bahwa LGBT nggak bisa diterapkan di Indonesia karena memang ini sudah masalah kepercayaan ya, keyakinan gitu. Jadi makanya pun Global Brands tidak berani menetapkan. Dan mereka juga tahu ya Pak konteks itu gitu. Kalau kita seperti apa. Kalau soal woman leadership, saya pikir itu sangat relevan dimanapun gitu, karena kita dari sejak Ibu Kartini aja kan udah punya namanya emansipasi wanita gitu kan, dan sekarang kan rasanya sudah sangat relevan dengan itu. Cuma tinggal memang mengukur berapa rasionya, nah itu kan tinggal masalah target ya, dan achieve-nya seperti apa gitu. Tapi ya betul sih yang tadi Pak Adi bilang bahwa tidak bisa kita capture semuanya. Tetapi isu-isu yang menjadi isu penting itu yang kita bisa capture gitu. Makanya saya juga ditanya waktu kita share soal sustainability ya gitu. Banyak banget nih SDGs targetnya sekian, 17 target, 17 target dan berapa 64 action plan turunannya gitu kan. Apakah semuanya? Saya bilang enggak usah gitu. Mana yang relevan aja dulu gitu. Ya kayak BBI pun kita sampai hari ini kita belum bergerak ke arah misalnya community development gitu kan.
Karena kita ada di dalam kawasan, kita belum punya urgensi ke arah situ. Sosialnya lebih banyak ke karyawan gitu. Tapi dari beberapa belakangan ini ketemu sama pemerintah, saya coba jelaskan bahwa ya kita sentuh di sisi education yang memang ini jadi salah satu gap yang paling besar, gitu kan. Dan selain dari sisi manpower gitu kan. Nah ini juga menjadi salah satu community development kita gitu kan, bahwa kita engage sekolah-sekolah, kita engage lembaga institusi pendidikan gitu kan, untuk meningkatkan kualitas mereka gitu. Ini karena relevan dengan kita gitu, relevan dengan gap yang ada. Nah, ya perusahaan juga bisa memulai dengan itu. Kalau misalnya mereka nggak bisa sentuh isu yang memang nggak bisa diterapkan atau mungkin belum urgent gitu kan, pilih aja mana yang relevan gitu kan. Dan poinnya memang nggak harus semua, tapi apa yang relevan gitu. Jadi mungkin sedikit tips atau apalah gitu ya untuk perusahaan-perusahaan gimana sih memulai dari sustainability ya. Cari isu yang relevan dan kemudian engage dengan stakeholders mana yang kira-kira kita bisa support gitu. Karena ujung-ujungnya pasti kita akan ini kan dengan government juga. Isunya pasti akan di-capture oleh government kayak gitu. Nggak usah ngada-ngada. Betul. Nggak usah pengen nanam 1 juta pohon di Mars itu, nggak usah. Ya tadi yang nggak usah terlalu muluk-muluk ya Pak, balik lagi kan ke konteksnya apa yang akhirnya relevan. Kayak pas baca soal SDGs itu, pas kita bikin yang panduan buat Triputra ada life below water gitu. Ya sedangkan company kita aja bukan yang bergerak di bidang itu kan gitu. Jadi ya itu yang bisnis lele mungkin bisa ya. Iya, ternak lele kan Pak, benar. Lele, kepiting, penyu. Oh kan Bapak punya ini Triputra Patin Nusantara. Triputra Patin Nusantara, Iya. coming soon. Nanti ya pas Pak Ian kesini lagi kita kasih sampel. Majority. Oke. Apa? Triputra Patin Nusantara. Oke, mungkin ya sekian lah ya Pak ngobrol-ngobrol tentang sustainability-nya. Kalau diterusin kayaknya kita bisa membuat beberapa episode yang lainnya gitu. Tapi terima kasih untuk diskusi yang ya informatif Pak. Mungkin untuk teman-teman yang dengerin Tripods ini juga jadi sesuatu pengetahuan yang baru lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Adi, Pak Thank Ian. you. Terima kasih. Safe trip kembali ke Semarang. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.